problem is a topic that is often discussed in big cities and is a source of pollution to the environment. One of the waste problems is in the city of Padang, West Sumatra. One action is needed to reduce this problem, one of which is the action of implementing zero waste. The first MSME in West Sumatra to open a zero waste steam shop was Gerai Prabumi, which is located on Jalan Hang Tuah number 207. Halo, saya Afifah Putri Adita, saya founder dari Prabumi yang sekarang menjadi Prabumi X Found. Saat ini berumur 26 tahun dan sebelumnya saya lulusan dari Institut Pertanian Bogor, jurusan Ekonomi Sumber Daya Lingkungan. Buat pemilik Gerai Prabumi sekarang ini siapa ya? Untuk saat ini Gerai Prabumi itu dimiliki oleh 3 orang, saya dan teman-teman. Ada saya, terus ada Anissa Islami dan juga Alisa Syifa Fatima. Kenapa kakak memilih untuk mengangkat produk zero waste tersebut? Alasannya karena background saya juga di ilmu lingkungan, sebelumnya ekonomi lingkungan lebih tepatnya. Jadi sedikit banyak terinfluence karena latar belakang itu dan juga mendapatkan ilmu di bagian lingkungan. Saya ngerasa punya tanggung jawab lah ya untuk bisa memberi dampak khususnya ke masyarakat terkait dengan lingkungan gitu. Setelah lulus kuliah itu saya merasa kayak ada hal yang bisa saya lakukan gitu. Terus saya juga akhirnya memilih untuk membuka toko ini tujuannya untuk memudahkan orang-orang untuk memulai gaya hidup ramah lingkungannya mereka, karena memang salah satu hambatan untuk orang-orang bisa memulai itu karena keterbatasan fasilitas, khususnya fasilitas belanja, terus kesulitan juga mendapatkan produk-produk ramah lingkungan tadi. Kalau boleh tahu produk-produk zero waste dari Gerai Prabumi itu apa aja ya kak? Awalnya di tahun pertama itu ada 3 kategori produk ya. Ada food product yang terdiri dari bumbu dapur, terus ada snack-snack juga yang dijual dalam bentuk curah. Lalu ada personal care atau produk perawatan pribadi seperti deodoran, terus ada juga lip balm, masker. Terus juga ada produk perawatan rumah yang dijual dalam bentuk curah juga tentunya, seperti deterjen untuk pakaian, terus sabun pencuci tangan yang terbuat dari bahan-bahan alami, yang orang-orang tuh bisa membelinya itu dengan membawa wadah sendiri. Jadi tujuannya kita untuk mengurangi limbah sampah packaging awalnya. Kakak kapan sih mulai tertarik untuk membuka Gerai Prabumi ini? Kalau untuk tahunnya kita tuh baru buka di tahun 2022. Nah, cuman ketertarikannya itu udah dari 2018 sebenarnya, pengen banget punya low waste store gitu ya, atau toko ramah lingkungan. Dan kita mengawali ini tuh dari kompetisi bisnis awalnya. Terus akhirnya kita mendapatkan modal untuk membuat produk dulu awalnya di situ. Lalu setelah itu setahun kemudian kita baru mendapat kesempatan atau memasukkan dana pribadi untuk bikin toko. Kalau pemasaran produk dari Gerai Prabumi itu ada di mana aja ya kak? Kalau untuk pemasaran sekarang itu kita baru ada di offline store, itu baru ini aja. Tapi kita juga melakukan penjualan di TikTok dan juga bisa melalui DM Instagram. Untuk Shopee kita belum efektif banget melakukan penjualan di sana, tapi segera akan melakukan penjualan juga di e-commerce lain selain Shopee ya. Untuk mempertahankan produk zero waste di tengah modernisasi ini gimana kak caranya? Produk zero waste ini tuh sebenarnya makin kesini tuh makin banyak diminati sih, karena makin kesini orang-orang tuh makin sadar terhadap lingkungan, terutama juga anak-anak muda Gen Z itu mereka lebih peduli terhadap lingkungan dibandingkan orang-orang dulu. Jadi untuk mempertahankannya itu mungkin dari sisi gimana kita menemukan pasar yang tepatnya. Awal tahun itu kita memang sedikit kewalahan, memang di tahun pertama itu aku yang handle sendiri. Nah sekarang itu kita punya strategi dan kita menyadari satu hal, bahwa di Sumatera Barat khususnya di Kota Padang itu sebenarnya ekosistem untuk bisnis ramah lingkungan itu belum terbentuk, baik dari segi supply maupun demand-nya belum benar-benar terbentuk. Jadi untuk sisi bisnis sebenarnya belum efektif.
Jadi untuk mengakali itu kita bekerjasama dengan brand satu lagi yaitu Faun. Jadi makanya Prabumi sekarang namanya Prabumi X Faun. Nah, Faun itu brand retail yang membawahi produk kosmetik gitu. Nah, itu untuk mempertahankan gimana cara kita tetap brand Prabumi itu tetap hidup. Kita kerjasama biar operasionalnya itu bagi dua gitu. Terus selain itu kita juga membuka creative space. Di creative space ini tujuannya itu untuk kita mengkomunikasikan langsung isu-isu lingkungan, apa aja yang bisa dilakukan untuk bisa membuat lingkungan itu lebih baik. Kita lebih banyak kampanye di creative space itu. Jadi kita mengadakan workshop di toko setiap minggunya bersama dengan ada gurunya juga, itu intimate workshop 7-8 orang, dan setiap workshop itu biasanya kita tuh selalu presentasi tentang gaya hidup ramah lingkungan dan juga produk-produk yang bisa membantu. Tujuannya yaitu untuk membentuk kesadaran masyarakat. Makin sadar, makin banyak yang sadar, makin banyak yang peduli, secara nggak langsung penjualan produk juga akan makin meningkat karena orang-orang akan semakin berminat.